Selamat siang para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Puah Librana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Hari ini tadi, sejak pagi, saya praktek. Ada sekitar 20 pasien yang saya tangani, ternyata sepertiganya, kurang lebih 7 pasien, mengalami gangguan haid. Wow, ternyata banyak ya. Jadi 7 orang tersebut usianya juga bervariasi. Ada yang masih remaja putri, usia 14 tahun, ada yang usia reproduksi usia 35 tahun, ada yang sudah menjelang menopause usia 49 tahun. Semuanya itu datang dengan keluhan gangguan haid. Sebelum berbincang-bincang masalah gangguan haid, ada baiknya kita mengerti dulu haid yang normal itu yang kayak apa. Para sahabat sehat, kita wanita mempunyai siklus normal haid itu adalah 28 hari. Tentunya tidak mesti fix 28 hari ya, bisa plus minus 7 hari. Maksudnya, kalau ibu-ibu punya siklus 25 hari, mens tanggal 1, kemudian mens lagi tanggal 25, itu masih oke ya. Atau mungkin mens tanggal 1, bulan berikutnya mensnya mundur ke tanggal 5, berarti mundur ya. Itu pun masih normal. 28 hari plus minus 7 hari. Itu dari segi lamanya. Maksud saya siklusnya. Nah, kemudian lamanya haid yang normal adalah antara 3 sampai 7 hari. Jadi kalau misalkan menstruasi yang banyaknya 3 hari, kemudian sedikit-sedikit sampai dengan 7 hari, atau mungkin sampai dengan katakanlah 10 hari, tapi cuman flek-flek seperti itu, masih oke. Kemudian banyaknya darah haid yang dikeluarkan itu kurang lebih 30 sampai 70 cc. Ya. Kalau ibaratnya kita pakai pembalut, mungkin setiap 4 jam kita ganti itu masih wajar. Tapi kalau setiap jam harus ganti pampers banyak sekali, gumpal-gumpal seperti itu sampai kita pusing, sampai kita pucat, itu tentunya tidak wajar. Para sahabat sehat, setelah kita tahu tentang haid yang normal, tentunya kita akan berbicara sesuai dengan topik kita hari ini adalah mengenai gangguan haid. Nah, yang disebut gangguan mulai dari yang paling ekstrim tidak haid sama sekali, istilah kedokterannya amenore. Amenore tidak haid itu bisa primer, bisa sekunder. Maksudnya primer belum pernah haid sama sekali. Usia sudah 17 kok belum pernah haid sama sekali, juga harus diwaspadai. Kenapa ya? Kan harusnya usia menarche, usia pertama kali haid itu umur sekitar ya 9 sampai 12 tahun begitu. Kalau sampai 17 tahun belum haid, perlu periksa kenapa. Kemudian setelah amenore, tingkatan lebih lanjut adalah oligomenore. Maksudnya mens tapi sedikit sekali. Mensnya cuma 1 hari dan itu pun hanya flek-flek saja. Atau mensnya cuma 2 hari, itu pun tidak pernah banyak, hanya flek saja. Itu namanya oligomenore. Kemudian kalau kebalikan daripada yang oligo tadi, yang sedikit, sekarang yang kebanyakan ya, polimenore, banyak banget begitu. Seperti tadi saya katakan kan darah haid normal 3 sampai 7 hari, ini banyak sampai gumpal-gumpal, sampai pucat, sampai lemas. Kemudian sudah 2 minggu lebih nggak berhenti-berhenti, seperti tadi pasien saya ada yang sampai 1 bulan, dia udah bingung karena ini sudah memasuki puasa hari ke-3 ya, puasa hari ke-3, dia nggak bisa puasa karena mensnya banyak banget, nggak selesai-selesai, sudah 1 bulan. Nah, para sahabat sehat, kalau kita sudah tahu masalah jumlahnya aja udah yang terlalu sedikit juga nggak bagus, terlalu banyak juga nggak bagus ya. Kemudian masalah nyeri itu juga merupakan gangguan haid. Kalau nyerinya masih wajar,
istilah kedokterannya dysmenorrhea tapi ringan, orang Jawa mengatakan itu dilepen, tapi masih ringan, masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa kuliah, mungkin nggak ada masalah. Tapi ada juga setiap mens harus cuti, nggak bisa bekerja, nggak bisa bangun, bahkan sampai pingsan, minum obat anti nyeri juga sudah nggak mempan. Nah ini juga harus dicurigai, ada apa gerangan, kenapa kok sampai nyeri yang luar biasa hebat tadi. Nah, para sahabat sehat, tadi saya katakan bahwa gangguan haid bisa terjadi di usia berapapun juga. Jadi, di seputaran usia menarche, tadi seperti pasien saya, dia usianya masih 14 tahun. Dia pertama kali haid umur 12, haid cuma sekali, terus nggak pernah haid lagi. Nah, ini kan juga harus diperiksa kenapa. Atau sebaliknya, usia masih sekitar 10 tahun sudah haid mungkin nggak masalah, tapi terus nggak pernah berhenti sampai akhirnya HB-nya turun, sampai anemia, HB-nya tinggal 6. Itu pun juga harus diwaspadai. Kenapa? Harus diperiksa. Kemudian kalau meningkat ke usia yang lebih dewasa, usia reproduksi, katakanlah sudah menikah, belum punya anak, tapi haidnya juga kacau balau, ini pun juga harus periksa. Karena kalau tidak mens artinya kan tidak ovulasi. Ada seorang ibu yang datang kepada saya mau promil, kepingin hamil. Tapi mens aja 6 bulan sekali baru mens. Nah ini tentunya kita sebagai dokter ahli kandungan akan berupaya untuk membuat siklus haidnya normal dulu. Karena kalau belum normal kan nggak bisa dipromil. Gimana caranya mau diberi obat untuk katakanlah memicu keluarnya sel telur misalkan begitu, atau kita beri jadwal berhubungan suami istri. Nah tidak pernah men kan berarti tidak ada sel telur yang keluar. Nah sebaliknya anak satu nih pasien lain datang karena mens nggak selesai-selesai, ternyata dia menggunakan KB, alat KB ya. KB kan macam-macam nih. Salah satunya adalah KB hormonal. Dia mengikuti suntik KB. Nah ini pun juga harus diperiksa. Apakah benar gangguan haid yang kacau balau ini akibat dari tidak cocok KB-nya atau karena sebab yang lain. Harus dipastikan ada tidaknya gangguan organik. Maksud saya ada tidaknya penyakit. Karena kalau mengatakan perdarahan uterus abnormal, kalau disingkat itu jadi nama saya ya, PUA, PUA, perdarahan uterus abnormal ya. Jadi gampang diingat. Jadi kalau mengikuti channel saya, channelnya Dokter PUA, PUA itu singkatan perdarahan uterus abnormal. Nah ini juga harus dipastikan. Karena apa? Karena penyebab daripada gangguan haid itu pertama saya katakan bisa karena faktor psikis, karena faktor stres. Waduh, kok ngomong lagi stres? Betul sekali para sahabat sehat. Stres itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya gangguan hormonal, gangguan haid bisa karena stres. Seperti tadi saya katakan gangguan hormonal. Mungkin para sahabat sehat bertanya, hormon apa sih yang akan mengganggu kita para wanita ini kok jadi kacau balau? Saya jelaskan secara sederhana. Kita wanita bisa menstruasi tiap bulan setiap 28 hari sekali itu ada keseimbangan antara hormon yang disebut estrogen dan progesteron. Yang satu bertugas untuk menumbuhkan lapisan dalam rahim, yang satu bertugas meluruhkan lapisan dalam rahim sehingga kalau itu seimbang terjadilah menstruasi setiap siklus 28 hari tadi. Nah kalau ini kacau tentunya jadi kacau juga kan siklus haidnya. Nah kemudian penyebab berikutnya adalah kehamilan. Loh dokter kok kehamilan menyebabkan gangguan haid? Iya betul, karena tadi ada pasien yang dia tidak tahu kalau dirinya hamil. Disangka dia punya sakit apa, wong biasanya katanya mensnya teratur. Tiba-tiba dia tidak mens 3 bulan, tapi ibu ini santai aja karena tidak merasakan mual, tidak merasakan pusing. Ternyata sudah hamil dan dia baru tahu hari ini. Nah kalau seperti itu nggak masalah, obatnya gampang. Dia sudah hamil 3 bulan, tunggu saja 6 bulan lagi setelah anaknya lahir, beres kan, jadi udah sembuh begitu ya. Kemudian kalau karena penyebab yang lain yaitu karena sakit.
Penyakit sistemik yang lain, misalkan saya contohkan ini, hipertiroid. Hipertiroid mungkin para sahabat sehat tahu, mungkin punya gondok seperti itu. Hipertiroid menyebabkan tidak mens bisa, atau sebaliknya menyebabkan mens yang kacau, semakin lama semakin banyak, itu pun bisa. Atau punya kencing manis, itu pun bisa. Atau karena perubahan berat badan yang drastis, terlalu cepat gemuk atau terlalu cepat kurus, ikut program diet yang, mohon maaf, yang diet yang saya katakan kurang sehat ya. Kalau dalam 1 bulan turun 20 kilo itu nggak wajar ya. Yang namanya diet sehat itu hanya selain makanan sehat, olahraga sehat, turunnya pun nggak drastis. Pernah saya sampaikan dalam tayangan yang lalu, saya 5 bulan yang lalu karena mengalami jatuh dan mengalami keretakan pada tulang belakang, oleh dokter ortopedi, dokter tulang, saya disarankan untuk diet turun berat badan saya. Selama 5 bulan ini turunnya hanya 5 kilo, 5 bulan loh ya. Jadi sebulan mungkin turun sekilo. Karena dengan cara saya mungkin mengurangi goreng-gorengan, tidak minum manis, tetap makan ya, tetap makan, tetap berolahraga. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, sesuatu yang serba instan itu kurang bagus ya. Jadi lebih baik yang alami saja. Nah, sekarang kembali ke masalah gangguan haid tadi. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, tentunya penanganannya pun pengobatannya sesuai dengan penyebabnya. Kalau karena faktor stres atau psikis, tentunya saya sebagai dokter pun akan menyarankan tolong ibu kelola. Yang bisa ngobati stresnya bukan saya. Ibu sendiri yang harus bisa memanage stres itu supaya bisa seimbang hormonnya begitu. Nah, kalau misalnya penyebabnya memang karena gangguan hormonal, kita beri obat-obatan untuk menstabilkan ketidakseimbangan hormon tersebut. Kalau karena penebalan dinding rahim, mungkin bisa dilakukan tindakan kiret untuk menipiskan dinding rahimnya. Bukan kiret keguguran, bukan ya. Kiret untuk menipiskan dinding rahim supaya terjadi keseimbangan hormon, supaya tidak terjadi perdarahan yang terus-menerus tersebut. Kalau karena tidak cocok KB, saya pun akan menyarankan coba ibu bisa beralih metode KB yang sesuai begitu. Jadi sekali lagi, pengobatan harus disesuaikan dengan penyebabnya. Yang penting harus periksa, nggak boleh diobat-obati sendiri. Periksa adakah kelainan organik, adakah miom misalkan ya, adakah kista misalnya, atau memang betul tidak ada apa-apa. Jadi murni hanya karena PUA tadi, perdarahan uterus abnormal karena gangguan yang saya katakan tadi, bisa gangguan hormon, bisa faktor psikis atau yang lain lagi. Nah sekarang meningkat lagi ke usia yang lebih lanjut. Kalau tadi saya katakan usia menarche, usia reproduksi, sekarang usia perimenopause. Nah ini banyak sekali seperti tadi, dari 7 pasien yang gangguan haid, ada 3 diantaranya usia, ada yang 45, ada yang 49, ada juga yang sudah menopause usia 61. Nah para sahabat sehat, kalau perimenopause, dalam tayangan saya yang lalu sudah saya katakan namanya fase klimakterium. Maksud saya itu adalah 5 tahun menjelang kita menopause. Kadang-kadang sudah bisa terjadi ketidakseimbangan hormon, menyebabkan haid yang banyak, yang di luar siklus haid pun bisa keluar. Tapi sekali lagi para sahabat sehat, periksalah. Pastikan, betulkah ini hanya karena mau menopause ataukah ada penyebab yang lain. Jadi sekali lagi, tidak boleh mendiagnosa diri sendiri, tidak boleh ngobati sendiri, tapi harus pasti datanglah kepada ahlinya untuk bisa mendapatkan penata laksanaan yang tepat. Nah, kalau tadi ada salah satu pasien yang berusia 61 tahun, dia sudah menopause selama 11 tahun. Jadi sudah 11 tahun tiba-tiba kok mens lagi, keluar darah. Nah ini juga harus dipastikan kenapa. Apakah murni karena gangguan hormon lagi, ataukah ada sesuatu? Pasien tadi sudah 3 tahun tidak pap smear, tadi saya ambil untuk pap smear, kemudian saya beri obat, saya pesan ibu, walaupun sudah mampet, sudah tidak haid, minggu depan kontrol, sekaligus melihat apa hasil pap smearnya.
Kalau masih tetap keluar, saya sarankan untuk kiret. Kiret punya dua manfaat. Yang pertama tentunya untuk stop bleeding, untuk menghentikan perdarahan. Yang kedua untuk sampling, untuk tahu apa sel-selnya di dalam rahim. Kalau pap smear, saya sampaikan dalam kemarin sesi mengenai deteksi dini kanker serviks, bisa mendeteksi kelainan hanya di serviks, di mulut rahim. Sedangkan kiret kita bisa mendeteksi yang di dalamnya rahim. Nah, kalau dengar kata kiret sekali lagi tidak usah takut ya. Prosedurnya sederhana tapi tentunya pakai pembiusan supaya tidak sakit, dan para sahabat sehat, semua ini bisa dibantu dari segi biaya di cover oleh BPJS Kesehatan. Para sahabat sehat, begitu saja yang bisa sampaikan mengenai gangguan haid. Jadi sekali lagi poinnya adalah jika kita sudah tahu haid yang normal itu bagaimana, kita harus tahu yang kita alami itu termasuk normal atau tidak, dan segera periksa untuk dipastikan apa penyebabnya dan bisa segera mendapat penata laksanaan yang tepat, dan kita bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang penting, edukasi kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Salam sehat dari saya, Dr. Puali Brana dari Kota Malang.